Oke, selamat pagi dan selamat datang di mata kuliah Teknik Digital. Saya Nyoman Bogi Karna, biasa dipanggil dengan Bogi, yang akan memberikan dan mengisi kelas ini sampai akhir semester. Oke, sebelum mulai, seperti biasa saya harus menjelaskan tentang apa yang akan diajarkan. Untuk materi, saya share screen dulu. Oke, kita menggunakan LMS, tapi hanya untuk tugas dan juga nanti kemungkinan UTS dilakukan di sini. Teknik digital. Total ada 14 pertemuan. Hari ini kita akan membahas tentang teori himpunan dan konsep digital. Minggu depan gerbang logika, kemudian minggu berikutnya bagaimana caranya kita akan belajar tentang fungsi logika dan bagaimana menyederhanakannya dengan aljabar boolean. Kemudian di pertemuan keempat tentang bagaimana caranya menyederhanakan fungsi logika tapi dengan Kmap. Kalau yang di pertemuan 3 dengan aljabar boolean, di pertemuan keempat dengan menggunakan Kmap. Kemudian di pertemuan kelima mempelajari tentang konsep don't care di dalam Kmap. Kemudian pertemuan keenam tentang sistem bilangan. Kalau yang materi sebelumnya dibahasnya ada banyak, ada biner, hexadesimal, ada oktal. Di sini kita fokus ke biner dan hexadesimal. Sementara yang lainnya bersifat opsional. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem bilangan biner dan hexadesimal, termasuk bilangan positif, bilangan negatif, kemudian bilangan pecahan. Di pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang bagaimana caranya menggunakan sistem bilangan tadi untuk kebutuhan aritmetika atau penjumlahan dan pengurangan. Nanti kalau waktunya cukup, kita masuk ke perkalian dan juga pembagian. Nah, setelah itu UTS akan diberikan dalam bentuk ujian teori. Jadi nanti teman-teman akan melaksanakan ujian teori UTS. Untuk di mananya kami belum sepakat, apakah di LMS atau menggunakan Google Form atau menggunakan platform lainnya. Tapi nanti pasti akan disampaikan. Nah, setelah UTS baru kita masuk ke rangkaian kombinasional. Jadi bagaimana caranya kita punya sebuah fungsi logika, kemudian membuat rangkaiannya. Dan juga bisa dibalik. Dari rangkaian diminta untuk membuat ini fungsi logikanya apa sih dari rangkaian ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas tentang diagram waktu. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui cara kerja dari rangkaian kombinasional di pertemuan ke-8 ini, tapi dalam waktu. Misalnya, kalau inputnya seperti ini, diubah seperti ini, detik berikutnya jadi seperti apa ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-10 kita akan membahas rangkaian kombinasionalnya siap pakai, seperti misalnya multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder, dan juga penjumlah adder. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke materi tentang mesin sekuensial. Dimulai dari pertemuan 11, yaitu tentang flip-flop. Kemudian tentang konsep mesin sekuensial. Nah, baru kemudian di dua pertemuan berikutnya, bagaimana cara kita merancang mesin sekuensial. Nah, topik yang terakhir ini, 11, 12, 13, 14, ini akan menjadi pondasi dasar teman-teman nanti pada saat belajar mikroprosesor. Karena mikroprosesor pada dasarnya adalah mesin sekuensial. Yaitu dia punya clock. Clock, sekarang saya harus ngapain? Clock, saya harus ngapain? Clock, saya harus ngapain? Sementara di pertemuan 1 sampai pertemuan 10 itu membahas tentang rangkaian logika. Nah, ini untuk materi di teknik digital.
Nah, untuk materi sendiri, kita mulai dari aturan perkuliahan. Mohon maaf, saya ada agak batuk. Oke, yang pertama, sejarah tentang mata kuliah ini. Saya sudah mengajar mata kuliah ini sekitar 21 tahun, dari tahun 2000 saya mulai mengajar mata kuliah ini. Dulu namanya Teknik Digital, kemudian berubah menjadi rangkaian logika, kemudian berubah lagi menjadi aljabar boolean dan rangkaian logika, dan sekarang berubah lagi di kurikulum 2020 ini, balik lagi ke nama aslinya, yaitu Teknik Digital. Kalau di ITB juga sama, dulu namanya rangkaian logika. Nah, mata kuliah ini dibawakan oleh tim. Kalau saya Nyaman Bogi Karna, biasa dipanggil Bogi. Nanti ada juga Bu Raditiana, kemudian ada Pak Hambali, ada juga Pak Vincent Sigit. Untuk mata kuliah ini diajarkannya di semester ketiga, cuma ini saya belum ganti tahunnya, dan di levelnya untuk undergraduate. Ini course description-nya, dan nilai CLO-nya sudah dijelaskan tadi di 14 pertemuan di LMS. Dan di mata kuliah ini kita fokus di application, jadi kita nanti akan menggunakan sebuah tools untuk mempelajari mata kuliah ini. Jadi untuk membantu mata kuliah ini kita akan menggunakan tools. Kalau toolsnya dulu sebelum ini menggunakan VSDL, tapi sekarang kita menggunakan Tinkercad. Nanti ada sesi khusus untuk menjelaskan seperti apa Tinkercad itu. Okay. Untuk referensinya masih menggunakan buku yang lama, terbitan tahun 2000. Jadi dari tahun 2000 saya menggunakan buku referensi ini, Tinder. Bukunya ada di perpustakaan, tapi belum ada versi e-booknya. Jadi kalau mau baca ya harus ke perpustakaan untuk membaca bukunya langsung. Kalau nggak salah ada banyak bukunya, ada sekitar belasan, 15 kalau nggak salah. Jadi nggak usah rebutan kalau misalnya teman-teman mau meminjamnya. Lumayan tebal, sekitar segini, tapi isinya sebenarnya rangkumannya ada di slide-slide yang nanti akan saya share. Oke. Kemudian untuk Code of Conduct ini saya skip aja karena ini untuk tatap muka. Dan untuk penilaian juga masih belum disepakati. Yang pasti nanti UTS-nya adalah ujian teori, UAS-nya digantiin dengan project. Jadi teman-teman diminta untuk membuat sebuah project di tinkercad.com. Dan nanti di pertemuan yang terakhir, kalau misalnya masih ada waktu, akan dipilih best project dan akan diminta untuk presentasi. Tentunya nanti ada reward-nya. Dan tentunya juga selain ada UTS dan project, kita juga ada tugas kecil. Sementara untuk kuis nanti kita sesuaikan. Oke. Ini untuk pendahuluan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, kita masuk ke pertemuan pertama tentang set teori. Langsung saja. Oh ya, sebelum itu saya harus menjelaskan tentang RPS-nya dulu. RPS-nya sudah pernah saya share belum ya? Kayaknya belum ya. Oke, ini RPS-nya. Jadi setiap dosen diminta untuk mengacu ke RPS ini atau rencana pembelajaran semester. Jadi di pertemuan 1 dan 2 hari ini dan minggu depan kita diminta untuk mengajarkan tentang teori himpunan, dan di pertemuan keduanya tentang konsep digital dan logika dasarnya.
dan seterusnya. Ini persis sama seperti yang ada di LMS. Kalau nggak, saya lupa, sudah saya share. Nanti kalau belum saya share, nanti saya share ya untuk RPS-nya. Soalnya wajib untuk di-share. Nah, oh ya, untuk perkuliahan karena sekarang online, aturan dari saya sebagai code of conduct-nya, pertama, teman-teman tidak wajib hadir di tatap muka online ini. Jadi kalau mau istirahat, silakan. Kalau misalnya ada acara lain, monggo. Kalau misalnya mati listrik atau susah sinyal, nggak apa-apa, karena nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube, dan teman-teman bisa menontonnya pada saat sedang senggang. Nah, untuk kehadirannya sendiri, nanti teman-teman diminta untuk mengakses LMS. Ya, nanti setiap minggu saya akan membuat sebuah aktivitas di sini. Aktivitas sederhana, karena tidak dinilai, tapi hanya untuk menjadi presensi. Jadi nanti kehadiran teman-teman dilihat dari apakah teman-teman mengerjakan aktivitas tersebut atau tidak. Jadi kalau mengerjakan aktivitasnya, dianggap hadir. Tidak mengerjakan, enggak apa-apa, nggak dinilai, tapi ya dianggap tidak hadir. Itu saja. Karena tatap muka ini nggak perlu hadir sebenarnya. Kemudian aturan dari kampus, 1 SKS tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi, karena kita 3 SKS, jadi 3 kali 30 menit, jadi tatap muka online ini tidak boleh lebih dari 90 menit. Cuma nanti untuk mata kuliah ini ada beberapa pertemuan yang sebenarnya cukup singkat, jadi kurang dari 1 jam kayaknya sudah selesai. Tapi ada juga beberapa pertemuan yang materinya cukup berat, jadi bisa full 1,5 jam. Oke. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya tidak bisa mengikuti atau wah kok Pak Bukti ya cepet banget tadi jelasinnya, gitu. Nanti bisa nonton di YouTube-nya. Ya. Oke, itu aturan-aturan perkuliahannya. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, tentang set teori dan diagram Venn. Kayaknya teman-teman sudah familiar tentang ini. Karena pas di SMA harusnya sudah dipelajari tentang konsep union dan konsep intersection. Dan juga ada simbol yang ini, member of atau subset, kemudian superset of, dan yang lainnya. Nah, itu yang kita pelajari di pertemuan hari ini. Apa itu set? Set adalah collection of distinct object. Teman-teman bisa baca sendiri. Oh ya, mohon maaf ini dalam bentuk bahasa Inggris, soalnya saya juga mengajar yang kelas internasional. Jadi daripada saya membuat 2 buah versi, jadi susah ngupdate-nya. Jadi saya bikin satu versi yang bahasa Inggris. Kemudian enggak apa-apa. Jadi set, kalau di bahasa Indonesia adalah himpunan. Jadi dia adalah koleksi dari objek yang bersifat distinct. Distinct berarti dia terpisah-pisah. Jadi dia bisa dipisahkan secara harafiah. Jadi maksudnya kalau objek ini, ya objek ini, objek ini, objek ini. Jadi dia enggak, objeknya itu enggak melebur, tapi dia benar-benar terpisah. Kalau kita gambarkan, itu berarti kita bisa ngasih suatu garis untuk memisahkan kedua objek itu. Nah, itu disebut sebagai distinct atau terpisah. Nah, set atau himpunan dia adalah himpunan dari objek-objek yang memiliki kesamaan sifat. Kayak misalnya, saya punya himpunan bilangan bulat. Ya berarti anggotanya adalah semua bilangan bulat. 0, minus 1, 2, 3, 4, 5. Itu himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian di dalam himpunan bilangan bulat ini, di dalamnya saya juga punya himpunan lagi. Namanya himpunan bilangan bulat positif misalnya. Berarti isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian saya juga punya bilangan nih, tapi pecahan. Yaitu setengah, 1/4. Di mana dia lokasinya? Lokasi objek tersebut dibandingkan dengan himpunan bilangan bulat. Nah, mungkin dalamnya kan, soalnya dalamnya ini dia harus bilangan bulat. Tapi kalau bilangan pecahan, dia di luarnya ini. Sehingga kita bisa membuat sebuah himpunan lagi yang lebih besar, yang bisa kita sebut misalnya bilangan real.
Bilangan real itu berarti bilangan yang bisa kita hitung, kita nalar. Nah, di luar dari bilangan real ada lagi enggak? Ada juga. Misalnya bilangan imajiner. Nah, teman-teman pasti belajar tentang bilangan imajiner di, kalau nggak salah, saya lupa nama mata kuliahnya. Dulu namanya aljabar linear. Jadi kayak misalnya, kalau di SMA teman-teman pernah lihat yang pakai I dan J itu, misalnya 3I plus 5J. J-nya itu adalah bilangan imajiner. Jadi maksudnya dia tidak bisa dinalar, nggak bisa dihitung. Nah, itu yang disebut sebagai himpunan. Nah, kalau di aturannya, kalau kita ingin menuliskan himpunan, berarti dia ditulis dalam huruf besar atau uppercase. Sementara elemennya atau anggota-anggota dalamnya itu pakai lowercase. Jadi misalnya seperti ini, X adalah anggota dari A, maka dia ditulis dengan X adalah anggota dari A. Karena A-nya adalah himpunan, maka A-nya huruf besar. X adalah objek di dalamnya, dia huruf kecil. Dan hubungannya antara X, objek tadi, dengan himpunannya adalah anggota. Jadi X adalah anggota dari A. Oke. Nah, contohnya seperti ini untuk menuliskan set. Kalau tadi saya tuliskan dalam bentuk gambar. Nah, sekarang cara menuliskan set bisa dengan menggunakan list. Misalnya seperti yang pertama ini. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman masih ingat tentang ini di mata kuliah Alpro kan? Jadi cara membuat array atau mendeklarasikan array itu adalah dengan cara menggunakan kurung kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan namanya adalah array. Kalau di sini dia namanya adalah list. Oke. Pulpen saya di mana ya? Bentar. Kemudian cara kedua adalah dengan menjelaskan dalam bentuk naratif. Misalnya A adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah bilangan bulat dari 1 sampai 6, inklusif. Jadi maksudnya dia tidak terlibat dengan apapun. Itu bisa juga digunakan untuk mendeskripsikan himpunan. Atau cara ketiga adalah dengan menggunakan rumus matematis. Jadi seperti di sini, A adalah sebuah himpunan. Jadi di sini, maaf, hilang nih ya. Oke, jadi kayak yang ketiga, himpunan A, A adalah sebuah himpunan bilangan integer yang objeknya atau anggotanya disebut sebagai X, dan X dari 1 sampai 6. Jadi ada 3 cara untuk menjelaskan sebuah himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada beberapa konsep tambahan, yaitu misalnya null set atau himpunan kosong, dan universal set atau himpunan yang mencakup semuanya. Jadi kalau misalnya kita
Gambarkan. Oke, ini dia. Tadi saya mau nyari biar bisa nulis. Oke. Jadi kayak misalnya nih, tadi ada, biasanya kita dulu pas SMA kan ajarin pakai gini kan. Kemudian di sini ada sebuah himpunan. Nah, kalau null set berarti dia adalah himpunan yang tidak punya anggota. Jadi seperti ini misalnya, dia nggak ada anggota sama sekali dalamnya ini, makanya disebut sebagai null set. Sementara universal set itu ya satu kotak ini, universal set. Di sini misalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti null setnya adalah yang kosong di tengah itu, sementara universal set adalah semuanya. Nah, kemudian hubungan antar set misalnya, ada yang disebut sebagai subset, seperti ini. A adalah subset dari B. Itu berarti kalau kita gambarkan, ini A, himpunan A, dan ini adalah himpunan B. Dari A adalah anggota, bukan anggota ya, A adalah subset dari B, karena A adalah himpunan, B-nya adalah himpunan. Kalau anggota itu berarti ya kayak, misalnya di sini objek, dan objek ini kita beri nama X, maka X adalah anggota dari A, dan juga X adalah anggota dari B. Oke, nah kemudian jangan lupa di sini ada kayak garis bawahnya. Itu berarti kalau A disebut sebagai subset, berarti seperti ini pun juga disebut sebagai subset. Jadi misalnya A adalah himpunan bilangan integer 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama juga bilangan integer, himpunan bilangan integer 1 sampai 6. Sehingga disebut A sama dengan B. Nah, A juga disebut sebagai subset B dalam kondisi seperti itu. Makanya kemudian ada disebut sebagai proper subset. Jadi kalau proper subset, dia modelnya seperti ini. Ini A, ini B. Jadi ada satu saja objek di B yang bukan anggota A. Ini disebut sebagai proper subset. Jadi tolong dibedakan antara yang subset dengan proper subset. Kalau proper subset berarti yang B punya anggota yang bukan anggota A. Jadi seperti ini. Jadi di sini X-nya dia adalah anggota B tapi bukan anggota A. Sementara di sini semua anggota semua anggota A bisa jadi anggota B. Jadi bisa dia sama seperti yang di sini. Nah, kemudian teorema seperti ini, kalau A subset dari B dan B adalah subset dari C, maka pasti A adalah subset dari C dan seterusnya. Kemudian ada juga teorema 0 juga subset dari A. Kemudian ada power set. Power set itu berarti kalau saya punya sebuah himpunan, ada berapa subset di dalamnya dia. Gitu. Nah, jumlahnya itu adalah power set. Jadi misalnya, contohnya seperti ini, saya punya sebuah himpunan 1, 2, 3, 4. Maka
Saya punya himpunan kosong, 1. Kemudian himpunan lainnya lagi yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian saya punya, saya punya 1 himpunan yang 0. Kemudian himpunan kedua 1, himpunan ketiga hanya ada anggotanya 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini himpunan ke-12, 13, 14, 15, dan 16. Berarti ada 16 subset atau himpunan kecil di dalam himpunan 1, 2, 3, 4. Yaitu himpunan kosong, himpunan yang anggotanya cuma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita disuruh mencari, ini kan ada 4 anggota. Kalau anggotanya 5, ada berapa subset? Jadinya rumusnya menggunakan 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah himpunan, 1, 2, 3. Power setnya berapa? Atau ada berapa jumlah subsetnya dia? Ya berarti 2 pangkat 3, karena 3 anggota, sama dengan 8. Ya kita coba. Pertama adalah 0, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Total ada 8 subset. Itu yang disebut sebagai power set. Jadi power set adalah jumlah subset yang bisa dibentuk dari suatu himpunan. Jadi jumlah, jadi power set itu angka ya, bukan himpunan. Kemudian selain tadi ada subset, ada proper subset, sekarang kita juga ada namanya union atau combining. A union B berarti A digabungkan dengan B. A intersect B atau A irisan B berarti dia adalah anggota, hasilnya adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan juga anggota B. Makanya di sini disebut sebagai logical AND. Sementara kalau yang union, dia adalah A union B. Dia adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan juga anggota B. Berarti dia menggunakan logical OR atau tambah. Kemudian ada komplement. Komplement itu berarti bukan anggota himpunan tersebut. Seperti misalnya di sini, komplement dari A itu berarti adalah himpunan yang anggotanya nggak ada di A. Contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah A. Maka komplement dari A adalah yang ini. Oke, bayang ya. Dan ingat, A komplement-komplement itu ya balik lagi ke A sendiri. Kayak misalnya di sini, ini A. A komplement ini. Dikomplement lagi, balik lagi ke A. Kemudian A minus B. A minus B berarti dia adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah anggota A, tapi bukan anggota B. Jadi A dikurangi B. Oke, contohnya seperti ini. Saya punya sebuah semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5, 6. A irisan B berarti sebuah himpunan yang anggotanya adalah ada di A dan juga ada di B. Apakah 1 ada di B? Tidak ada. Apakah 2 ada di B? Tidak ada juga. Apakah 3 ada di B? Ya, ini dia. Berarti A irisan B adalah himpunan yang anggotanya 3. Tapi kalau A union B, ya digabungkan saja. 1 masuk sini.
2 masuk ke sini. 3 masuk ke sini. Udah. 3, oh udah ada, nggak usah lagi masuk. 4 masuk ke sini, 5 masuk ke sini, dan 6 masuk ke sini. Sehingga A dan B adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Oke. Nah, kemudian B minus A. Bentar, saya hapus dulu. Sekarang B minus A. Berarti dia adalah ada di B, tapi nggak ada di A. Berarti kita ngajinya ke B. Ada di B, tapi tidak ada di A. Apakah 3 ada di A? Oh ada, berarti 3 nggak masuk ke sini, ke B minus A. Lanjut, 4. Apakah 4 ada di A? Nggak ada. Karena nggak ada, masuk ke sini. 5. Apakah 5 ada di A? Nggak ada juga, berarti masuk ke sini. 6. Apakah 6 ada di A? Nggak ada juga, berarti 6 masuk ke sini. Sehingga B minus A anggotanya adalah 4, 5, 6. Oke. Kemudian not B atau komplement dari B berarti semesta yang tidak ada di B. Semestanya ini. B-nya adalah 3, 4, 5, 6. Ini B. Berarti not B-nya adalah yang ini. Masuk ke sini. Oke. Dan itu bisa sedikit menggambarkan. Kalau di teman-teman pas SMA, belajarnya pakai gambar biasanya, pakai himpunan. Kita coba saja pakai himpunan. Saya punya sebuah semesta. Ini adalah A, dan ini adalah B. A dan B punya anggota bersama, yaitu 3. A, 1 dan 2. B ada 4, 5, dan 6. Oke, seperti ini ya. Jadi A-nya 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5, 6. A irisan B, ini dia. Oke, saya coba ganti warna. Ini adalah A irisan B. Sekarang A union B, ya semuanya ini. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B minus A ada di B, tapi nggak ada di A. Berarti saya ganti warna dulu. Berarti ada di B, tapi nggak ada di A. Berarti yang ini dia. Sehingga dia 4, 5, 6. Not B berarti yang ini. 1 dan 2. Oke, nah sekarang coba. Berarti kalau begitu, A minus B, hasilnya apa? Ada di A, tapi nggak ada di B. 1, 2, Pak. Ya, 1 dan 2. Ada di A, tapi nggak ada di B. Oke. Masih cukup sederhana ya. Ini ada penggambarannya. A, not A, dan seterusnya. Kalau A irisan B adalah yang ini. A union B adalah yang ini. A minus B adalah yang ini. B minus A adalah yang ini. Kemudian ini apa? Kalian bisa bayangin? Pertama dia seperti union. Tapi kemudian dikurangi dengan irisannya. Berarti kita bisa bilang ini adalah pertama adalah A
union B dulu, kemudian dikurangi A irisan B. Jadi seperti ini. Jadi diunionkan dulu, tapi kemudian dikurangi dengan A irisan intersect B. Jadi seperti ini. Kebayang ya? Ada beberapa cara sih untuk menuliskan yang diagram ini. Tapi salah satunya adalah ini, A union B dikurangi A irisan B. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada istilahnya mutually exclusive dan exhaustive set. Oke, kita coba lihat dari definisinya dulu. Kita akan bilang sebuah grup himpunan adalah exhaustive. Nah, kita bisa bilang bahwa sebuah grup himpunan adalah exhaustive dari himpunan lainnya kalau union mereka itu sama seperti himpunan tersebut. Contohnya adalah A union B itu sama dengan C. Maka kita bisa bilang A dan B adalah exhaustive terhadap C. Jadi misalnya kalau saya punya, jadi kita bisa bilang seperti ini A, ini adalah B, dan kalau diunionkan, dia adalah C itu sendiri. Maka bisa dibilang dia adalah mutually exclusive. Kemudian definisi kedua adalah exhaustive. Itu exhaustive. Yang kedua adalah mutually exclusive. Kalau mutually exclusive berarti A irisan B itu 0. Berarti kalau kita gambarkan, dia modelnya seperti ini. Ini A dan ini B. Jadi dia tidak bersinggungan. Disebut sebagai mutually exclusive. Jadi dia tidak beririsan. Kalau beririsan berarti kan dia ada intersect-nya kan, berarti ada himpunan di tengah-tengahnya. Tapi ini intersect-nya adalah 0, berarti dia emang nggak berintersect, tidak beririsan. Nah ini buat apa sih pelajarin? Nanti kita lihat, kalau kita bilang exhaustive, berarti seperti ini, A union B adalah C, jadi sama dengan C, sementara mutually exclusive adalah seperti ini. Nah, itu kepakai untuk menjelaskan tentang partisi. Nah, apa itu partisi? Partisi adalah kumpulan beberapa himpunan yang kalau kita breakdown, jadi misalnya saya punya sebuah himpunan yang kalau saya breakdown, ini dia adalah dia menjadi mutually exclusive dan juga exhaustive. Itu disebut sebagai partition. Jadi contohnya seperti ini. Karena himpunan W, himpunan X, dan himpunan Y, kalau dia digabung sama dengan himpunan A, jadi tiga himpunan itu kalau digabung dia jadi himpunan A, maka dia disebut sebagai exhaustive kan. Terus W, X, dan Y dia nggak ada irisan, nempel aja, sehingga dia tidak irisannya adalah 0. Nah, makanya dia disebut sebagai eksklusif. Nah, kedua syarat ini itu menjadi syarat untuk menjadi partition. Atau kalau bahasa Indonesia kan partisi kan. Jadi makanya kalau kita bikin partisi, misalnya saya punya sebuah jendela, saya mau partisi ini menjadi 4. Ya udah seperti ini.
Jadi saya punya 4 buah himpunan A, B, C, dan D yang tidak saling bersinggungan, dan kalau disatukan dia jadi satu set yang besar, yaitu bawaan dari sebelum dia dipartisi. Oke, dan itu menjelaskan tentang partisi dan hubungannya dengan mutually eksklusif dan exhaustive tadi. Oke, kita coba. A union 0 menjadi apa? Himpunan apa yang adalah union dari himpunan A ditambah 0. Misalnya seperti ini. Ini adalah A diunionkan dengan himpunan kosong. Ya berarti dia jadi A itu sendiri. Jadi dia jawabannya adalah A. Oke, sekarang A union komplement dari A. Hasilnya apa? Ini A, dan ini adalah not A, berarti dia diunionkan, dia jadi semuanya. Sehingga hasilnya adalah semesta atau omega. Oke, lanjut lagi. Sekarang A irisan 0. Jadi apa dia? Saya punya A diiriskan dengan 0. Ingat, irisan adalah himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tadi. Dia ada di A dan juga ada di 0. Nah, masalahnya 0 nggak punya anggota. Jadi irisannya ya juga nggak ada anggota. Sehingga jawabannya adalah himpunan kosong atau null set. Sekarang A kurangi komplement dari A. Ini adalah A, ini adalah not A. Ingat, minus di sini artinya adalah ada di A, tapi nggak ada di not A. Jawabannya adalah apa? Ada di A, tapi nggak ada di not A. 0. Bukan. Ada di A, tapi nggak ada di not A. Ada di A, betul. Tapi nggak ada di not A. Berarti ya A itu sendiri. Karena tadi kan kalau dia seperti ini A, ini B, A minus B ada di A, tapi nggak ada di B. Ini kan ya, A minus B. Nah, bayangkan sekarang kalau B ini jadi not A. Not A berarti dia jadi seperti ini. Ini A, jadi dia semakin keluar. Ya, berarti tambah ini sendiri. Kebayang ya? Jadi A itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Sekarang A irisan not A. Apa dia? A, ini adalah not A. Irisan adalah sebuah himpunan yang anggotanya ada di A dan juga ada di not A. Berarti dia intersection-nya. Masalahnya A dengan not A itu nggak ada intersection-nya. Sehingga dia himpunan kosong. Oke. Kalau ada bingung atau pertanyaan, silakannya langsung kok. Oke, Bapak, maaf. Yang sebelumnya masih bingung. Yang ini? Iya. Oke. Bentar. Saya hapus dulu.
saya punya, kita pakai yang sederhana dulu. Misalnya, saya punya A, dan kemudian saya punya B. Maka A intersection B, yang ini kan, ini adalah A irisan dengan B. Jadi sebuah himpunan yang anggotanya ada di A dan juga ada di B, ya, yang tengah itu berarti. Nah, sekarang kalau misalnya saya geser lagi, ini misalnya adalah A-nya dan ini adalah B-nya, dia cuma dikit aja, maka dia semakin kecil di sini. Sekarang kalau B-nya saya tarik lagi keluar, sehingga dia tidak bersinggungan, maka nggak ada irisan kan? Karena nggak ada irisan, dia jadi 0. Nah, hal yang sama juga terjadi di A dengan not A. A itu kan yang ini. Ini adalah A, sementara not A-nya adalah yang ini. Nah, kalau dilihat dari dua gambar ini, dia nggak bersinggungan kan? A, dan ini A-nya, not A-nya ya di luarnya A tadi, sehingga mereka tidak bersinggungan. Nggak punya irisan. Karena nggak punya irisan, makanya dia jadi 0, kosong. Sama seperti yang ini. Jadi, A irisan not A, dia adalah 0. Cukup jelas ya artinya? Ada pertanyaan lagi tentang yang ini? Biasanya memang, Makasih, Pak. ya teman-teman. Biasanya memang pas yang bagian ini bingung. Oke, lanjut lagi. Sekarang A union semesta. Hasilnya apa? Semesta. Betul, semesta. Makasih Faida. Jadi dia, ini saya, jadi dia adalah semesta ya. Jadi A digabungkan dengan semesta. Kalau A irisan semesta, hasilnya apa? Ada di A dan juga ada di semesta. A ya, A. Pak. Betul, A. Jadi A irisan semesta ya A itu sendiri. Nah, sekarang kalau A adalah proper subset dari B, ingat proper subset berarti ada anggota B yang tidak ada di A. Jadi A-nya lebih kecil daripada B. Jadi kalau A adalah proper subset dari B, maka A irisan B adalah apa? Ada di A dan juga ada di B. Jawabannya adalah A. Pensil saya kadang suka error. Jadi ini A dan ini adalah B. Karena dia adalah proper subset. Jadi ada anggota ya di B yang bukan anggota A. Jadi di sini ada objek-objek yang bukan anggota A, tapi dia anggota B. Nah, A irisan B berarti ada di A dan juga ada di B. Ya udah ini berarti. Jadi A itu sendiri. Nah, tapi kalau A union B jadi apa? Ya, jawabannya adalah B itu sendiri. Ini A
ini B, berarti ada beberapa objek di sini. Digabungkan, ya jadi B. Yang lebih besar berarti kan. Oke, itu untuk materi yang pertama. Kita coba lihat lagi terhadap RPS, sudah sesuai atau belum? Mana dia? Oh ya, tadi saya bawa ke samping. Ini. Di sini dibilang, satu aspek belum saya jelas. Yang prosesnya analog ke digital, nanti saya jelaskan. Himpunan, udah. Ini adalah pertemuan yang pertama. Tentang diagram Venn, operasi himpunan, itu sudah. Minggu depan baru kita bahas yang tentang gerbang logika. Tapi di sini ada satu yang belum saya jelaskan tentang proses yang analog ke digital. Oke. Berarti saya perlu, saya kemarin nyari ininya, slide-nya tapi belum ketemu, jadi saya gambar lagi aja. Kita biasanya menggambarkan sebuah sinyal menggunakan diagram waktu dan amplitude. Teman-teman pasti sudah terbiasa tentang ini waktu di SMA. Jadi kita biasa menggambarkan sebuah sinyal di mana sumbu X-nya adalah time dan sumbu Y-nya adalah amplitude atau besar gelombang. Dan sinyalnya misalnya kita gambarkan seperti ini. Ingatkan ya, jadi ada time dan ada amplitudenya. Itu berarti time biasanya waktunya menggunakan second atau detik misalnya. Dan amplitude di sini, karena di sini adalah sinyal, kita coba menggunakan volt atau tegangan. Nah, dilihat dari sinyal ini, misalnya ini adalah 0. Itu berarti pada time-nya 0, jadi pada saat semua dimulai, tegangannya adalah 0 volt. Nah, di sini misalnya dia adalah 5, dan di sini adalah 10 volt. Nah, kemudian beberapa detik kemudian, misalnya kita ukur pada detik ke, misalnya detik ke 10, ternyata tegangannya adalah 5 volt. Dan pada detik ke-20, tegangannya 3 volt. Detik ke-30, tegangannya adalah 10 volt, dan seterusnya. Masih ingat ya tentang sinyal ini? Nah, ini disebut sebagai sinyal analog. Yang berarti pada semua waktu dia terdefinisi, dan pada semua amplitude dia juga terdefinisi. Contoh misalnya, pada detik 10 tegangannya ada. Pada detik 9 tegangannya ada juga. Pada detik 9,5 tegangan juga ada. Detik 9,6, 9,66665 semuanya ada. Jadi secara waktu semua tegangan pada setiap waktu dia selalu ada. Maka kita anggap bahwa dalam semua waktu atau domain waktu sinyalnya selalu ada. Nah, ini kita sebut sebagai continuous. Continue itu berarti dia eksis pada semua nilai. T0 ada, T1 ada, T05 ada, T0,1 ada juga. Itu disebut sebagai continue. Dan amplitude pun juga demikian. Tegangan 0 ada, tegangan 0,1 ada juga, tegangan 0,2 ada juga, 0,5 ada juga, sehingga amplitude di sini kita juga sebut sebagai memiliki karakter continue. Jadi dia eksis di semua nilai.
Jadi semua nilai tegangan dia ada. Nah, kalau sinyalnya seperti ini misalnya sekarang. Ini time. Kemudian ini tetap masih amplitude. Saya tulis A aja ya biar nggak terlalu rame. Dan ini 0, 10, 20, 30. Jadi misalnya dia modelnya seperti ini. Nah, kalau sinyalnya seperti ini, itu berarti secara domain waktu tidak di semua nilai T dia ada sinyal. Dia hanya ada sinyal pada T 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Tapi pada saat T 0,5 nggak ada sinyal sama sekali. T 0,1 nggak ada sinyal juga. Pada T 0,9 juga nggak ada sinyal. Maka di sini disebut T bersifat diskrit. Jadi kalau tadi continue, dia eksis di semua nilai. Jadi semua nilai dia punya. Tapi kalau diskrit, dia hanya terdefinisi pada nilai-nilai tertentu saja. Seperti ini. Pada saat T0 ada, T2 ada. Tapi T1 nggak ada sinyal. T0,5 nggak ada juga. Ada cuma 0 atau 2. Tengah-tengahnya nggak ada sinyal sama sekali. Jadi secara time, dia disebut sebagai diskrit. Tapi secara amplitudenya, dia bisa ada. Ini 0, yang ini dia tadi 0,4, ini 0,45, 0,55, dan seterusnya. Sehingga secara amplitude, dia masih disebut sebagai continue. Sekarang kita coba lihat sinyal yang lainnya. Contohnya seperti ini. Kalau ini berarti time-nya apa? Continue atau discrete? Continue, Pak. Tepat sekali. Jadi time-nya sekarang continue. Tapi amplitudenya yang sekarang discrete. Karena dia hanya terdefinisi di tegangan tertentu saja. Misalnya 5 volt, 10 volt, dan ini ada yang tinggi banget, dia 15 volt, misalnya gitu. Tapi tegangan 1 volt enggak ada. Tegangan 2 volt enggak ada juga. Jadi secara amplitude atau tegangan, dia bersifat diskrit. Nah, berarti ada satu lagi jenis sinyal yang dia dua-duanya diskrit berarti. Time-nya diskrit, amplitudenya pun juga diskrit. Contohnya dia seperti ini. Secara waktu dia diskrit, secara amplitude dia juga diskrit. Kebayang bedanya ya? Nah, kalau teman-teman nanti, kayaknya semester ini ngambil LK nggak? Elektronika? Ambil, Pak. Elektronika dasar, apa LK? Yang belajar tentang transistor, atau rangkaian logika, rangkaian listrik, RL? Ambil sekarang atau sudah kemarin? Sudah semester kemarin, Pak. Semester kemarin ya. Nah, kalau RL, LK, sinyalnya adalah menggunakan yang ini. Ini biasanya kita pelajari di mata kuliah RL, kemudian ada elektronika, yang pakai transistor itu.
Nah, kemudian kalau nanti teman-teman belajar tentang ngambil mata kuliah apa PSWD, pengolahan sinyal waktu diskret, ini dia. Ini mata kuliah PSWD. Belajar nanti tentang sinyalnya seperti ini. Pentol-pentol korek biasanya kita nyebutnya. Kan pentol korek ya. Itu PSWD. Kemudian ada juga PSWK, pengolahan sinyal waktu kontinu. Seperti di sini dia. Ini PSWK. Sementara yang pojok kiri bawah, nah ini kasihan sendirian. Dia nggak diajarin di mata kuliah apapun. Cuma nanti diajarinnya pada saat kita saya pengen mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Oh, apalagi itu? Nah, inilah yang kita sebut sebagai sinyal analog. Yaitu sinyal yang time dan amplitudenya dia continue. Itu disebut sebagai sinyal analog. Berarti kalau sinyal digital yang mana? Nah, kalau menurut versinya PSWD, inilah yang disebut sebagai sinyal digital. Tapi untuk mata kuliah ini, di teknik digital, kita menggunakan ini yang disebut sebagai sinyal digital. Jadi nanti kita mempelajari tentang sinyal yang bentuknya seperti di sini, seperti yang pojok kanan atas. Tapi tegangan cuma ada 2, 0 volt dan plus 5 volt. Kalau ini kan dia ada 3 kan, ada 4, 0 volt, 5, 10, dan 15 kalau ini gambar ini. Kalau di mata kuliah ini, kita cuma mengenal 2 tegangan, 0 volt dan plus 5 volt. Nah, kalau nanti ada mata kuliah yang mengajarkan, saya ingin mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, itu berarti dari sini nanti kita akan mengubahnya menjadi ke sini kalau menggunakan mata kuliah teknik digital. Caranya seperti apa? Caranya adalah dari yang analog ini dibawa ke sini. Dari hasil yang kiri bawah baru bisa dibawa ke sini. Nah, yang proses di bawah ini, saya ganti warna biar nggak rame. Ini disebut sebagai proses sampling. Jadi yang sinyal analog tadi, yang mulus, kita sampling. T0 berapa tegangannya, T1 berapa tegangannya, T2 berapa tegangannya, T3 berapa tegangannya, disampling dia. Sehingga secara time dia discrete ini. Nah, setelah disampling, karena pas hasil sampling itu kan tegangannya masih kontinu kan, kadang 0 volt, kadang 1,2, kadang 1,2222. Nah, itu nggak boleh kalau di teknik. Hanya boleh 0 dan 5 atau 0 dan 1 saja gitu. Nah, berarti hasil dari proses sampling yang ini kita proses menjadi sinyal yang di pojok kanan atas disebut sebagai proses kuantisasi. Jadi ada 2 buah proses untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Pertama adalah proses sampling dulu sehingga menghasilkan sinyal yang sini. Baru setelah itu dia dikuantisasi, dipotong dia. 1,222 apa itu? Potong jadi 1 volt. Kemudian di bawahnya lagi ada 0,9. Nggak ada 0,9, nggak boleh, cuma boleh ada 1 volt. Dinaikin dari 1. Jadi dia dibulatkan. Itu kuantisasi. Sehingga sinyalnya nanti menjadi seperti yang di sini. Either 0 volt, 1 volt, atau 2 volt. Jadi dia discrete tegangannya. Oke. Jadi sampling itu mengubah domain waktu dari kontinu menjadi discrete kan ini. Kuantisasi itu mengubah amplitude yang tadinya kontinu, nanti di sini kita sebut sebagai discrete. Nah, itu sedikit preview untuk menjelaskan konsep sinyal analog
dan konsep sinyal digital. Ya, jadi nanti kalau pas belajar PSWD, nanti belajarnya kontrol korek itu. Nanti dikalikan, dikorelasi, dikonvolusi. Jangan khawatir, soalnya nanti kalau korelasi dan konvolusi, kepake lagi nanti di mata kuliah berikutnya. Kayak misalnya teman-teman nanti pengen belajar tentang AI, itu kepake konvolusi dan korelasi. Soalnya AI itu ya 99% atau hampir semuanya lah itu matematika semua. Itu AI. Jadi AI itu nggak sekedar ada toolsnya, ambil data, suruh pelajari machine learning-nya, dapat kesimpulan. Nah, untuk bisa menentukan algoritmanya apa yang dipakai, ya itu kita harus tahu matematikanya. Nah, itu dipelajari dari mulai sinyal digital tadi, atau korelasi, konvolusi, ada autocorrelation, ada autoconvolusi, dan lainnya. Oke, nah itu ya dari saya, sudah 1 jam lebih. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Nanti untuk rekaman ini, setelah saya upload ke YouTube, linknya akan saya share di grup kita. Oke. Dan untuk kehadiran nanti saya juga share seperti apa aktivitinya. Nggak ribet kok. Kadang cuma apa yang Anda pelajari di pertemuan kali ini, tuliskan dalam misalnya 1 kalimat, maksimum 10 kata, seperti itu. Sederhana aja, yang penting karena itu hanya untuk kehadiran. Dan juga saya juga pengen tahu teman-teman menangkap apa yang di-share di minggu tersebut atau tidak. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.